berputar-putar seperti di lingkaran setan. Nah itu, siklus karma itu seperti itu, dan kamu kayaknya aku lihat lagi berada di situ. Kita nggak akan bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak tahu caranya menyayangi diri sendiri. Halo Sagittarius, Sagittarius Sage. Apa kabar kalian guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Ini adalah love reading untuk kalian di bulan November 2021 yang dimulai dari tanggal ketika kalian melihat video ini sampai nanti berakhir di tanggal 20 ya guys, 20 November 2021. Oke, aku perbaiki mic-nya dulu. Oke. Perlu diingat ini adalah energi kolektif, jadi tidak semua Sagittarius akan merasa resonate dengan cerita ini ya. Energi adalah reversible, artinya kadang-kadang aku bicara sama kalian, kadang-kadang aku bicara dengan orang yang dealing dengan kalian ya. Jadi kalian yang tentukan ceritanya seperti apa. Apakah kalian sebagai Sagittarius atau sebagai cross watcher? Oke. Readingan ini akan kita buat dengan menggunakan Celtic Cross dengan menarik 10 kartu untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang readingan ini ya. Hanya ambil apa yang resonate untuk kalian, yang tidak resonate ditinggalkan buat Sagittarius yang lain ya, yang juga sedang menonton video ini. Oke, ready. Kita coba panggil Sagittarius yang mau masuk. Kali ini udah ada yang mau masuk. Beban berat juga, dia bawa Seven of Swords. Belum ya, itu hit and run itu. Mau datang tapi lari. Sagittarius, 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 where are you? Sagittarius. Hai Sagittarius, hello. Hello, hello, hello. Mana dia? Oke, sudah ya. 3 kali guys. Shuffle terakhirnya. Sagittarius. Sagittarius kayaknya perasaannya ringan-ringan aja nih. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang menyedihkan juga. Santai-santai aja kayaknya. Ya, The Queen of Wands. Sesosok yang celebrity figure, cantik, berkarisma. Orang-orang senang berada dekat dia ya. Mungkin ini kamu ya yang kita akan tarik energinya. Seorang Queen of Wands. Let's see ya. Celtic Cross about love reading. Sagittarius November 2021 please. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Ace of Pentacles. Ada orang yang mendapat hadiah. Bisa jadi ya. Hadiah atas apa? Hadiah atas kerja keras. Mungkin. Oke. Kita lihat dulu versinya yang lengkap. Nanti aku jelasin satu-satu ya guys. Oke. The bottom of the deck ada the Seven of Pentacles. Ada orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang aku lihat di sini. Ya, dan memang betul dia dapat Ace of Pentacles ya. Atas kerja kerasnya dia mendapatkan reward ya. Tapi itu di cross dengan the Six of Wands. Ada orang yang bertanya-tanya apakah aku layak untuk mendapatkan ini? Nah, itu dia. Jadi ada sesuatu yang bagus yang datang ke dalam hidupmu ya Sagittarius, dan kamu berpikir, loh kok bisa ya aku dapat yang begini, apa mungkin? Nah kurang lebih begitu ya. Nah itu dia, dikasih yang jelek
bertanya, kenapa aku mendapat yang seperti ini Tuhan gitu. Terus dikasih yang baik sama Tuhan, loh emang aku pantas mendapatkan yang seperti ini. Nah itu tuh tipe-tipe manusia begitu tuh. Oke, kita akan segera klarifikasi ya. Ini cerita punya siapa, Sagittarius? Satu kali lagi. Okay, let me clarify the Ace of Pentacle crossed by the Six of Wands. Ada orang yang merasa tidak percaya, kenapa aku bisa mendapatkan kebaikan ini, begitu ya? Karena Ace of Pentacles itu bisa abundance in feeling gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang sangat mencintai kamu, mungkin muncul dalam hidupmu, dan kamu merasa nggak percaya loh gitu. Kok bisa tiba-tiba ada yang muncul beginian? Jangan-jangan fuckboy, fuck girl. Kurang lebih kayak gitu ya. Apakah aku pantas mempercayainya? Oke. Dia mau keluar tapi aku nggak ngambil deh. Kartu Four of Wands guys. Ngajak kawin. Oh nggak apa-apa, diganti sama Two of Cups kok. Ya, jadi ini jelas ya berkaitan dengan cinta yang kemudian diklarifikasi dengan Two of Cups dan the Eight of Swords. Lagi-lagi ya. Jadi ada penawaran yang datang, atau ada bukan penawaran sih, hadiah ya. Ada hadiah yang dikirimkan oleh universe untuk kamu. Kamu ngerasa waduh, yang bener aja dong, masa sih gue dapet yang beginian gitu ya. Kayak too good to be true katanya. It's just too good to be true. Can't take my eyes out of you. Mungkin begitu, karena ini ada Two of Cups ya. Kamu suka sama dia, dia juga suka sama kamu. Tapi kamu mikirnya yang jelek mulu ya. Ya yang bener aja dong, bisa ada orang yang suka sama gue, kurang lebih seperti itu. Karena kemudian ada energi the Eight of Swords di sini ya. Kamu seperti merasa terpenjara dengan pikiranmu sendiri. Banyak macam-macam pikiran yang berputar di dalam kepalamu itu yang mencoba untuk mensabotase ya, mensabotase hadiah ini. Kamu hati-hati kalau mau mensabotase hadiah dari Tuhan ya. Nanti kamu tidak dikasih hadiah lagi seumur hidup. Oke, kita klarifikasi the High Priestess di fokus kamu. Kamu ingin mental clarity, kamu ingin ada seseorang yang mengajari kamu. Apakah betul aku pantas mendapatkan ini? Cards down. Pakai kaki nggak apa-apa ya guys. Soalnya nanti kalau aku tunduk ini. Oke. Ada the Seven of Wands. Kita lanjutkan. Kamu ingin mental clarity, tadi kamu ingin somebody tell me gitu ya. Seseorang katakan padaku, kenapa aku bisa mengalami yang ini, yang indah ini gitu. Ini biasanya kalau orang yang begini karena dia menganggap dia itu tidak terlalu doesn't enough gitu ya. Never enough juga mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh aku bisa mendapatkan itu dengan kondisiku yang seperti ini. Jadi dia tuh nggak menghargai dirinya. Dia tuh nggak tahu nilainya seperti apa ya. Ada orang kan seperti itu ya. Kamu salah satunya Sagittarius yang lagi aku reading ini. Dia nganggap dirinya tuh nggak berharga. Orang yang menganggap dirinya tidak berharga maka akan menganggap dia tidak pantas mendapatkan hal-hal berharga ya. Seperti Ace of Pentacles dalam bentuk Two of Cups tadi ya. Oke. Nanti kalau kamu selalu mengejeki dirimu, selalu merendahkan dirimu, nanti orang-orang lain juga jadi ikut merendahkan ya. Itu nggak boleh. Kamu harus memulai untuk menghargai dirimu, mencintai dirimu, supaya orang lain juga datang untuk menghargaimu dan mencintaimu. Untuk bisa mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri dulu ya. Itu patokannya, itu dasarnya. Kita nggak akan bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak tahu caranya menyayangi diri sendiri. Oke, jadi the High Priestess ya, yang kamu inginkan itu adalah kejelasan. Please somebody tell me what this is all about gitu. Itu klarifikasi dengan the Seven of Wands, put barricade ya, barikade. Kemudian ada the Three of Pentacles dan the Three of Swords, 3 dan 3. Jadi High Priestess ini major arcana ya. Jadi ada divine intervention di sini. Nah, jadi si universe, Tuhan kirim lagi nih semacam mak lampir gini tampangnya nih, ada download dari atas ke bawah ini untuk memberitahukan kamu bahwa ini adalah mungkin part dari your destiny ya, bagian dari takdirmu, tapi kamu
malah menolak ya. Ini put barricade ini kayak proteksi diri sendiri. Even dari Tuhan kamu mau melindungi dirimu sendiri. Wow, Sagittarius. Jadi ya gitu, dia memasang barikade itu. Jangan sampai deh, kenapa aku takut sakit hati ya. Jadi aku mau fokus pada hal lain. Ya biasa kalau orang takut yang namanya dengan sakit hati, takut komitmen, takut segala macam lah itu ya yang berhubungan dengan hati. Ya, mana tadi dia? Nah, yang berhubungan dengan ini, ya pelariannya pasti ini bekerja. Tipikal ya. Itu kebiasaan orang itu. Alasannya ya aku lagi nggak pengen pacaran, lagi nggak pengen punya hubungan dengan siapapun, mau fokus kerja dulu. Oke, kita lihat di recent past ya. Ada Ten of Cups di situ ya. Masa lalu baru-baru ini yang terjadi. Oke. Oke, di masa lalu yang baru-baru ini terjadi, aku ngelihat ada Ten of Cups ya. Happy life, happy love. Wow, ya. Yang kemudian diklarifikasi dengan kartu The World, kemudian ada The Two of Swords, dan kemudian ada The Six of Pentacles. Aku ngelihat di masa lalu pun ada tawaran untuk memberi kamu kesempatan untuk merasakan seperti apa sebenarnya kebahagiaan di dunia itu. Oke, itu berkaitan dengan Ten of Cups ya, dengan emotion, dengan feeling, dengan perasaan. Tapi lagi-lagi aku ngelihat kamu menolak ya sampai waktunya habis. Ini ada kartu The World di sini. Lagi-lagi kamu seperti berada di persimpangan jalan. Apakah akan menerima atau tidak menerima? Haruskah aku mau menjalaninya atau tidak menjalaninya gitu ya. Ini orang kayak lagi di persimpangan jalan, nggak udah-udah, matanya kayak tertutup gitu, nggak bisa membuat keputusan yang jelas, dan akhirnya kesempatan itu lewat ya. The World di sini aku ngelihat seperti semacam ada miss opportunity, ada kesempatan yang kamu lewatkan, dan itu ya akhirnya membuat kamu, kalau aku lihat, ya jadi tetap merasa kesepian, merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Mungkin kamu ditinggalkan beneran oleh orang yang menawarkan ini ya di awal. Ada orang yang berbaik hati menawarkan ini sama kamu di masa lalu. Kamu tolak karena ada kartu The World di sini sampai waktu yang ditetapkan habis. Terakhir orang itu pergi. Ya, karena kamu terlalu banyak menimbang-nimbang, terlalu lama memilih-milih. Dan impactnya itu hasilnya ya sendiri lagi, kurang lebih begitu ya. Dan sepertinya kamu menikmati proses itu kalau aku lihat ya, karena ada kayak recycle, ada siklus yang berulang-ulang aku lihat. Apakah ini karma? Sebenarnya gini ya, kalau karma itu dia itu bentuknya kayak circle, kayak lingkaran. Kayak lingkaran setan. Jadi kita itu akan berputar-putar di situ selama kita tidak mengambil keputusan apapun, tidak mengambil tindakan apapun untuk break up ya, memotong lingkaran itu sehingga kita terlempar keluar dari jalur lingkaran itu. Lu bayangin apa ya, kayak apa, simpang susun semanggi ya, kalau misalnya kamu orang Jakarta. Simpang susun semanggi itu kalau kita ngambil jalur kanan terus kan kita akan muter terus di dalam. Ya harus ngambil jalur kiri baru bisa kita keluar ke arah Senayan, ke arah Menteng, atau ke arah Selipi, atau ke arah Cawang ya. Tapi kalau seandainya kita ngambil kanan terus, ya berputar-putar seperti di lingkaran setan. Nah itu siklus karma itu seperti itu, dan kamu kayaknya kulihat lagi berada di situ. Kejadian yang sama berulang-ulang. Jadi sampai kamu mengambil jalur ke kiri untuk keluar ya, atau punya keberanian untuk memotong itu siklus supaya kamu terlempar keluar, ya ini akan tetap terjadi sampai ke depan kalau aku lihat, sampai ke beberapa tahun ke depan. Jadi nanti proses pemotongannya itu tergantung dengan waktu ya. Kalau memang waktunya belum tepat, divine timing istilahnya, ya nanti Tuhan gak turun campur. Dia akan masih memberikan kamu kesempatan untuk punya inisiatif ya, untuk break up your cycle of karmic. Tapi kalau nanti seandainya kamu tetap nggak bisa belajar sesuatu dari proses yang berulang-ulang seperti ini, nanti akan ada pemotongan pemotongan tali atau circle itu secara langsung dari universe. Itu ya biasanya dalam bentuk the tower ya.
kartu The Tower kalau itu muncul itu ada siklus yang dipotong sama Tuhan. Oke. Kita lihat di ini near future, kejadian masa depan yang akan segera terjadi tidak lama lagi. Ada Page of Pentacles di situ. Oke, The Judgment. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini kayak karmik. Sebenarnya aku lihat kamu menginginkan ini sih gitu ya, tapi begitu dikasih sama kamu, seolah-olah kamu merasa nggak pantas untuk mendapatkannya ya. Two of Cups ini. Nggak tahu kenapa ada tipe orang seperti itu. Aku nggak mau ngejek sih sebenarnya, cuman ya ada buktinya kamu tuh yang kayak gitu ya. Jadi kamu kembali mundur, mencoba untuk tidak engage terlalu jauh dalam situasi yang seperti ini. Ada rasa takut di situ ya. Dan aku ngelihat kamu fokusnya malah tetap ke crafting ya, ke kerja. Even Judgment sudah muncul di sini, artinya final wake up, ayo gitu. Tapi belum ada perubahan dari kamu ya. Masih tetap ada konflik di sini yang aku lihat lebih ke arah konflik batin. Belum ada muncul The Tower ya. Berarti kamu masih jauh dari The Tower, oke? Tapi yang jelas The Judgment sudah muncul ya. Ini juga Divine Intervention, Major Arcana. Ini kayak final call. Bapak Ibu yang terhormat, penumpang pesawat nih, beberapa saat lagi kita akan segera berangkat. Kurang lebih gitu ya. Bagi yang belum memasuki pesawat silakan masuk melalui gate C itu. Yang kayak gini ya, The Judgment. Final wake up, final call untuk meminta kamu segera kembali ke jalur takdirmu yang ditetapkan. Oke. Kita lihat The Seven of Pentacles The Seven of Cups di sini ya, untuk advice dari universe untuk kamu. Apa ini Seven of Cups? Let me clarify the Seven of Cups please. Too many option. Oke. Kartunya yang keluar kayaknya orangnya pede nih. Dari tadi gaya kartu kamu keluar itu, kamu kayaknya orang yang percaya diri, atau minimal guide-mu orang yang percaya diri, oke? Jadi The Seven of Cups itu diklarifikasi dengan The Nine of Pentacles, kemudian ada The Knight of Cups, kemudian ada The Chariot ya. Oke, kamu tahu kalau wish fulfillment itu, kebahagiaan sejati itu seperti apa, kamu tahu ya. Kalau ini adalah The Nine of Pentacles, ini lebih ke arah financial abundance ya. Tapi selain itu kamu juga tahu kalau ada orang yang menawarkan cinta sama kamu ya. Di center of the reading ini kan tadi dia datang ya, yang kamu anggap itu sebagai hah masa sih gitu. Ada yang menawarkan cinta sama kamu, tapi lagi-lagi kamu lari. The Chariot di sini aku lihat kamu lari. Ada orang yang lari ya, lari menghindari cinta dan wish fulfillment tadi ya, di Nine of Pentacles. Kamu lari lagi. Padahal sudah dinasehatkan ya, sudah dinasehatkan. Jalani hidup yang memang harus kamu jalani. Kamu tahu itu. Kamu bisa dengar suara hatimu karena the center of the soul is on your heart ya. Pusat jiwamu itu ada di dalam hatimu. Jadi jangan pakai pikiranmu. Pikiranmu itu hanya akan membawa kamu ke sword dan sword. Pakai hati. Di hatimu ada ini ya. Tapi kamu nggak mau, kamu menolak kayaknya pakai hati. Lebih senang pakai pikiran. Dan terakhir ketika ada yang menawarkan perasaannya kepadamu, kamu nggak terima, malah lari. Ada The Chariot di sini ya. The external support ada The Moon. Ayo kita klarifikasi what this is all about. The Moon please. Let me clarify the Moon. For Sage November 2021 love reading. Tuh kan, sword lagi. Oke, jadi mungkin yang datang menawarkan cinta sama kamu ini berkaitan dengan past life connection ya. Kalau Six of Cup muncul, itu bisa jadi kartu soulmate, artinya kalian pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, atau bisa jadi kalian baru ketemu di kehidupan ini dan sudah pernah terpisah ya. Jadi ada seseorang dari masa lalu yang kembali untuk menyatakan cintanya sama kamu, tapi kamu lari ya. Oke, kali ini dia mengajak sesuatu yang
lebih serius. Ada the Four of Wands di sini, si Knight of Cups ini. Dia ngajak sesuatu yang lebih serius ya, yang adalah ini the Two of Cups ya, yang mutualnya kamu merasakan hal yang sama, dia juga merasakan hal yang sama, tapi kamu lari ya dari connection ini. Kali ini dia datang, dia coba menawarkan sesuatu yang lebih serius, oke, di masa depan. Tapi lagi-lagi kamu seperti merasa dia punya hidden agenda, dia punya agenda tersembunyi yang menurut kamu tidak bisa kamu percaya ya. Mungkin itu berkaitan karena ini mungkin mantan, orang yang pernah hadir di dalam hidupmu sebelumnya, yang kepercayaanmu ke dia itu memang mulai memudar gitu. Karena dulu dia mungkin pernah menyimpan rahasia, ada kartu The Moon di sini. Jadi itu yang bikin kamu galau ya. Antara ini pernikahan gitu, tapi yang menawarkan untuk menikah itu dulu mungkin pernah menyimpan rahasia. Itu yang membuat kamu kayak lagi terpenjara, susah tidur tengah malam. Wah, macam-macamnya kejadian hidup orang. Oke, kita lihat the full untuk hope and fear di harapan kamu. New beginning di situ. Tapi dalam hal apa nggak tahu, kita lihat dulu. Ada Knight of Pentacles. 2 kartu lagi please. King of Wands. Knight of Wands ya. Wheel of Fortune ya. Ada yang berharap untuk mendapat keberuntungan kali ini dalam hubungan yang ini ya, hubungan percintaannya. Setidaknya kamu di dalam pikiran punya harapan kalau suatu saat nanti kamu bisa ya berada dalam energi let's do it gitu ya. Jawaban atas tawarannya si ini tadi, siapa, si Knight of Cups ini. Dalam pikiran kamu berharap let's do it, kamu bisa mengucapkan seperti itu, tapi tidak ada yang terucap kalau aku lihat ya. Jadi hanya bermain-main di dalam pikiran saja karena ada the King of Wands di sini. Kamu nggak tidak mewujudkannya dalam aksi nyata, tapi dalam hati sebenarnya kamu mau ya. Kalau menurut aku sih which is bagus sebenarnya. Artinya di dalam pemikiran kan sudah ada perkembangan daripada yang sebelumnya kamu selalu memikir yang jelek-jelek aja tentang ketika ada orang yang datang untuk menawarkan perasaannya padamu ya. Tapi kali ini kamu sudah mulai bisa berpikir jernih, kayak misalnya membayangkan untuk start fresh new ya, memulai sesuatu yang baru dengan seseorang. Tapi tetap tidak ada action kalau aku lihat ya. Nggak ada action untuk pemikiran yang mulai jernih itu. Kita akan lihat di future outcome jangka panjang ya. Oke, di future outcome aku melihat kartu The Two of Wands. Ada seseorang yang disengage ya, menjauhkan diri. Aku lihat dari tawaran ini ya, yang menjauhkan diri itu kamu. Karena kamu merasa tetap belum bisa percaya ya, belum bisa percaya pada kemampuanmu sendiri atau pada nilaimu sendiri ya, value-mu sendiri untuk layak tidaknya kamu mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi yang aku lihat beban lagi, takut ditinggalkan lagi, takut disakitin lagi, takut nantinya menjalaninya itu kena beban lagi, ya beban pikiran, beban fisik segala macam. Dan yang terakhir kamu aku lihat pergi, ya. Kamu pergi, menjauh, benar-benar disconnected, ya. Kalau tadi sepanjang perjalanan ini ya, waktu kita masih belum melihat ke future outcome yang jarak jauh, masih lebih ke emotion ya, ke perasaan yang kamu disengage itu, yang tadi mencoba untuk memisahkan diri. Tapi sekarang aku lihat di masa depan fisik pun kamu memisahkan diri dari dia. Ya. Inilah yang dinamakan karmic relationship. Oke, yang kasihan itu sebenarnya ini ya. Tapi berhubung ini adalah readingan Sagittarius dan aku ngebaca energi Sagittarius adalah energi orang yang lari ya, yang lari dari kenyataan, yang mengingkari hatinya. Jadi ya kita ngelihat pesannya seperti itu adanya, ya itu yang dibacain gitu ya.
Oke, jadi nanti antara ini dan siapa tadi nih? Ya ini deh ya, mewakili yang lari ini ya. Jadi antara orang yang mengejar dan yang melari ini tidak bisa terpisahkan, tidak akan semudah itu terpisahkan. Ya akan saling menemukan lagi ya sampai nanti proses karmanya itu berakhir. Ya satu life cycle-nya itu selesai. Ya mungkin kalau memang harus terpisah ya terpisah. Tapi untuk saat ini ketika ada orang yang lari dari semacam takdirnya ya, mau tidak mau akan kembali di posisi yang sama, dan itu biasanya akan sangat menyakitkan sih biasanya ya. Jadi terserah kamu ya Sagittarius ya, kamu kan punya hak untuk melakukan apapun, tapi yang aku lihat di masa depan kamu malah disengage, lebih ke fisik ya, menghilang. Nanti nomor telepon, nomor handphone bisa ganti gitu ya, sosmed kamu tiba-tiba hilang, kamu nggak bisa dihubungi ya, fisiknya nggak kelihatan, maybe. Jadi ini nanti akan kesulitan untuk menemukan kamu. Tapi ya, tetap ya aku bilang kalau segala sesuatu di hidup kita itu keputusannya kita yang atur ya. Jadi walaupun seperti ini yang aku lihat, tiba-tiba kamu bilang, enggak ah, aku nggak mau nanti endingnya itu aku lari. Aku mau hadapi sekarang juga ini. Bisa jadi. Dan ini akan segera berubah. Itu yang dinamakan energi adalah fluid. Kalau seandainya tarot reader bilang gitu, kalau kalian berkunjung ke tarot reader lain, energi adalah fluid, artinya bisa berubah-ubah yang itu. Karena nanti kamu yang putuskan apakah ini akan terjadi di masa depan atau ada yang kamu break di sini ya, yang kamu putuskan siklusnya. Sehingga kamu tidak perlu lari menjauh dari si King of Cups ini, oke? Si Knight of Cups ini, oke? Sagittarius, itu aja yang aku punya untuk kamu kali ini. Sampai ketemu di readinganmu berikutnya. Dadah.